dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan masih saya Hedi Yunus yang menemani Anda. Dan juga seperti biasa kita akan ditemani dengan uraian-uraian yang sangat menyejukkan dari Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap-siap lagi untuk membahas hari ini Pak Quraisy ya. Insyaallah. Dan hari ini kita akan ditemani oleh bintang tamu yang ini luar biasa, masih cantik sampai usia sekarang. Pak Oki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Oki bisa hari di sini di tengah kesibukannya yang sekarang Pak Oki lagi sibuk apa aja ya? Sekarang ya masih di Senayan, masih di Komisi Senayan, 9. iya. Berkutat dengan pemerintahan sekarang ya. Mengawali kerja pemerintah. Mengawali kerja pemerintah. Baiklah, nanti kita akan berbincang-bincang sama-sama dengan Pak Quraisy. Dan hari ini pemirsa, topik yang akan dibicarakan membahas uraian tentang surat Al-Isra yang dimulai dari ayat ke-85. Pak Quraisy silahkan. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 85. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Orang kaum musyrik Mekah ingin menguji Nabi, mengetahui kebenaran beliau melalui jawaban pertanyaan. Mereka menanyakan sekian hal. Salah satu di antaranya adalah ruh. Ayat ini turun. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Sampaikanlah bahwa ruh adalah persoalan Tuhanku. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Bagus. Jawaban Al-Quran ini sejak dulu sampai sekarang, jawaban itu tetap benar, tidak berubah. Siapapun Anda tanya sekarang tentang ruh, dia akan berkata, saya tidak tahu hakikatnya. Memang sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh para pakar kepada dirinya atau pada pakar yang lain menyangkut manusia yang mereka tidak bisa jawab. Kita belum mengetahui tentang diri kita, otak saja kita tidak tahu. Padahal bentuknya kita tahu. Hakikatnya apa? Kita tidak tahu. Apalagi ruh, bentuknya pun kita tidak tahu. Bagus. Ulama-ulama mempertanyakan, mengapa jawaban Allah seperti ini? Mengapa dia tidak beritahu aja? Ada beberapa komentar ulama. Yang pertama berkata, seandainya dijawab, orang yang mau nguji ini akan berkata, bukan itu yang saya maksud. Karena memang pertanyaan tentang ruh ini bisa berkaitan dengan banyak hal. Bisa bertanya tentang ruh, hakikatnya apa? Satu pertanyaan. Bisa bertanya tentang ruh itu kekal atau punah. Jasad jelas kekal, ruh ini kekal atau tidak? Bisa bertanya tentang ruh, apa rahasia bahagianya ruh? Anda bahagia karena apa? Banyak pertanyaan. Nah, semua jawaban itu bisa menimbulkan semua pertanyaan itu bisa menimbulkan aneka pertanyaan. Sehingga jawabannya, persoalan ruh adalah persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dinyatakannya, kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ini punya kemungkinan dua makna. Karena kalian diberi pengetahuan cuma sedikit, maka ruh kalian tidak tahu. Bukan itu yang diberikan pada kalian pengetahuan. Ya kan? Nah, bisa juga
kalian tidak diberi pengetahuan menyangkut sedikit, kecuali sedikit menyangkut ruh. Jadi kalian bisa tahu tentang ruh, tapi pengetahuan Anda tentang ruh itu hanya sedikit. Anda hanya tahu gejala-gejalanya, tidak tahu hakikatnya. Nah, karena itu, karena bermacam-macam penafsiran ini, ada ulama yang berkata begini, pada masa turunnya Al-Quran, pada masa ditanyakannya tentang roh ini, mereka belum terjangkau oleh pikiran mereka. Tetapi apakah ada kemungkinan suatu waktu perkembangan ilmu manusia bisa mengetahui apa itu roh? Nah, jawabannya bisa dua, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Namun sekali lagi saya ingin berkata, sampai sekarang tidak atau belum. Ya kan, itu jawaban Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan roh itu Al-Quran. Al-Quran itu dinamai roh karena tuntunan-tuntunannya menghidupkan manusia. Kalau dalam diri manusia ada nyawa, sehingga dia dapat bergerak, dia dapat merasa, dia dapat berpikir. Dalam rohaninya juga ada ruh. Ruh itu adalah tuntunan-tuntunan agama. Ruh itu adalah Al-Quran. Nah, di sini kenapa Al-Quran ini begini indah? Kenapa seorang manusia yang tidak pernah belajar dan menulis bisa menyampaikan hal-hal yang sungguh mengagumkan? Mengapa sekian banyak orang tidak mampu menyusun sebanyak Al-Quran? Itu karena yang menyusunnya dalam dua tanda petik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini ayat kita. Oke. Baik, Pak Quraish, pembahasan pertama ini ditahan dulu mungkin. Habis ini kita sambung lagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Mungkin nggak Pak, orang yang dikatakan tidak sehat jiwanya, itu sama dengan tidak sehat rohnya. Kembali lagi ke dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masuki lagi pembahasan yang berikutnya dari Pak Quraish. Kalau Mbak Oki juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung, boleh loh sedikit-sedikit. Ada. Oh ada. Cuman takutnya lupa, boleh ya? Boleh, Oke, boleh. thank you. Baik Pak Quraish, tadi Bapak mengatakan bahwa roh itu bisa dilihat gejalanya. Seperti apa kita melihat gejala roh itu, Pak? Mungkin psikolog yang paling tahu itu, ya kan? Dia tahu ini jiwanya tenang, ini ada gangguan, ini apa namanya, ada ini jiwa yang memiliki semangat yang kuat, ini faktor-faktor yang bisa melemahkan jiwanya. Itu semuanya itu hanya gejala-gejala, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Gejalanya boleh jadi bisa dibahas. Kita ini manusia jelas tidak hanya fisik. Nah, saya bisa berada dalam suatu tempat, jiwa saya tidak di sana. Itu gejala. Sekali nonton TV, orang kira saya memperhatikan TV, padahal pikiran saya jauh. Kita berdialog, boleh jadi pikiran saya ada di tempat lain. Mungkin nggak Pak, orang yang dikatakan tidak sehat jiwanya, itu sama dengan tidak sehat rohnya? Bisa. Nah, tergantung nanti apa definisi kita tentang roh. Dan itu cuma sedikit tadi katanya. Cuma sedikit yang kita ketahui tentang roh itu cuma sedikit. Definisinya pun beda-beda. Apakah roh itu sama dengan nyawa? Atau berbeda? Kalau kita berkata sama dengan nyawa, dengan roh, dengan nyawa, kita bisa merasa, kita bisa bergerak, kita bisa tahu. Kalau ditafsirkan dengan nyawa. Tapi ada yang berkata tidak, roh itu kita tidak tahu apa. Karena kalau nyawa, kucing itu punya nyawa atau tidak? Punya nyawa. Karena dia bisa bergerak. Tapi apa dia punya roh?
Roh itu, Roh itu tidak sama dengan... nah, karena itu ada yang berkata tidak sama dengan nyawa. Jadi persoalannya kembali lagi, orang bisa berselisih paham. Kalau pakar Al-Quran ditanya tentang roh, dia akan berkata saya tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya, tapi kalau filosof ditanya tentang roh, dia akan memberi jawaban yang ternyata bermacam-macam. Ya kan? Ya, saya kira itu. Bapak mau melanjutkan lagi? Pak? Ya, saya kira kita lanjutkan lagi. Kita masih ada beberapa ayat. Baru dia katakan. Tadi saya katakan bisa jadi yang dimaksud dengan roh Al-Quran, toh? Ya. Okay. Di sini dia katakan, dia bicara, toh, seandainya kami berkehendak, kami bisa menghilangkan dari dalam benakmu, mengangkat dari dalam pengetahuanmu apa yang kami wahyukan kepadamu. Kami bisa menjadikan kamu lupa, tidak tahu apa-apa. Ada orang yang hilang ingatan. Iya, tadi ya kesehatan jiwa itu ya. Iya, ada orang yang hilang ingatan. Ada orang yang tidak tahu dirinya, saya siapa nih? Boleh jadi karena tabrakan, boleh jadi karena Allah menyatakan, kalau kami mau, wahyu-wahyu yang kami berikan kepadamu ini, kami bisa angkat sehingga kamu lupa, kamu tidak ingat. Dan ketika itu tidak ada satu pun yang dapat memeliharamu. Kalau kami mau begitu. Tapi kalau bukan itu, boleh jadi ada yang bisa pelihara. Ada orang yang hilang ingatan, boleh jadi diberi obat dan sebagainya, atas kehendak Tuhan dan atas sistem yang ditetapkannya, bisa kembali ingatannya. Ya kan? Tetapi, lanjutan ayat ini, tetapi pelenyapan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kenapa? Karena rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya anugerah Tuhanmu itu amat besar terhadapmu, wahai Muhammad. Ya, ada rahmat Allah. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa wahyu Al-Quran sedikit pun tidak ada peranan Nabi Muhammad dalam menyusun atau mengundang kehadirannya. Jadi kalau beliau mau, tidak bisa diundang. Pernah istri beliau dituduh selingkuh. Kalau dia mau kan dia bilang, ya Allah kasih saya tetap petunjuk ini benar atau tidak. Tidak turun. Enggak ya. Iya. Terkadang beliau mau, tidak datang. Terkadang dia tidak dapat diundang untuk datang, tidak juga dapat ditampik kalau dia datang. Tidak dapat. Nah, itu wahyu. Gitu. Nah, baru dia menerangkan di sini tentang keistimewaan Al-Quran. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia bersama dengan jin berusaha untuk menyusun seperti Al-Quran ini, mereka tidak dapat menyusunnya walaupun mereka bekerja sama. Ini tantangan sampai sekarang. Tidak ada orang yang bisa menyusun semacam Al-Quran dari segi keindahannya, dari segi kandungan informasinya sama dengan Al-Quran. Sekian banyak informasi Al-Quran yang dulu orang tidak tahu, bahkan sampai sekarang orang tidak tahu. Sekian banyak informasi. Sekian banyak orang yang ingin menyusun redaksi yang sedemikian indah, seperti indahnya redaksi Al-Quran yang tidak bisa. Dan tantangan ini masih berlaku sampai sekarang. Okay. Tidak bisa. Sesungguhnya kami telah menganeka-ragamkan dalam Al-Quran ini segala sesuatu yang dapat menjadi pelajaran bagi orang. Beraneka-ragam. Ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada peringatan, beraneka-ragam. Perintahnya ada anjuran, ada kewajiban dan lain-lain sebagainya, supaya manusia mau mengikuti tuntunan ini. Saya kira itu maksudnya. Ya. Baiklah, untuk segmen sekarang kita tahan lagi. Mbak Oki juga tadi udah bisik-bisik, saya udah mau nanya lagi nih. Enak banget ya kalau bintang tamu kayak begini. Banyak sekali pertanyaan yang mau diungkapkan, atau mungkin curhat kali. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Di sini ada perbedaan antara jawaban Nabi Muhammad ini dengan sikap Nabi Isa.
Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita akan mendengarkan lagi uraian lanjutan dari Pak Quraisy. Silahkan. Ya, tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran telah memberikan menganeka-ragamkan tuntunannya. Tetapi banyak orang yang tetap tidak mau percaya. Bahkan mereka itu meminta bukti-bukti yang bersifat indrawi. Kemarin juga kita sudah pernah. Mereka meminta apa? Mestinya kamu tidak kerja. Tidak usah bekerja, tidak usah pergi ke pasar. Kamu sebaiknya kamu hanya mempunyai kebun dari korma, dari anggur. Sebaiknya kebun kamu itu memancar darinya mata air. Ya, atau kalau memang kamu benar Nabi, coba kamu jatuhkan dari langit kepingan-kepingan yang menghancurkan kami. Atau kamu datang bersama malaikat-malaikat. Kamu mau lihat malaikat itu. Atau kamu memiliki rumah yang terbuat dari emas. Atau kamu naik ke langit, kami lihat kamu lain. Tapi kalaupun kami sudah lihat kamu naik ke langit, kami tidak percaya kamu. Kamu sihir kami. Atau kami turunkan kitab, kamu turunkan kitab yang kami pegang, kami baca langsung dari langit. Nabi disuruh menjawab, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyarah rasul. Maha suci Tuhanku, saya ini hanya rasul. Saya ini hanya manusia seperti kamu yang mendapat tugas menyampaikan. Soal bukti-bukti itu soal Tuhan. Di sini ada perbedaan antara jawaban Nabi Muhammad ini dengan sikap Nabi Isa. Nabi Isa itu, kalau kita baca dalam perjanjian baru, itu beliau berkata, jangan percaya aku kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Tidak ada mukjizat. Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa memberi mukjizat. Itu urusan Tuhan. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kondisi masyarakat. Masyarakat Nabi Muhammad itu sangat mengandalkan rasio, bukan hal-hal yang bersifat suprarasional. Kalau dulu itu masih keadaan masyarakatnya masih membutuhkan. Jadi ajaran agama ini disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Oke, kita lihat itu. Terus dia katakan memang kelihatannya manusia ini tidak dapat beriman walaupun petunjuk-petunjuk iman itu telah datang kepadanya, karena mereka selalu meragukan, selalu beranggapan bahwa manusia itu tidak wajar jadi Rasul Tuhan. Nah, ini kan melecehkan manusia nih. Manusia wajar dan perlu manusia supaya ada interaksi. Kalau malaikat kita tidak bisa berinteraksi dengan malaikat karena dia tercipta dari cahaya. Baru Allah katakan, seandainya di bumi ini ada malaikat-malaikat yang bisa berjalan, tenang kita melihatnya, bisa berdialog dan lain-lain sebagainya, tentu Allah turunkan. Tetapi kita tidak bisa lihat malaikat. Mata kita tidak mampu melihatnya. Mata kita bisa diibaratkan seperti mata kelelawar yang tidak dapat melihat di siang hari karena terangnya cahaya. Kita tidak bisa melihat malaikat karena mata kita tidak seperti mata burung elang. Ada keterbatasan di kondisi. Keterbatasan. Saya kira itu, karena itu kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Menjadi saksi apa yang saya sampaikan, menjadi saksi tentang sikap kamu. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saya kira itu ayat itu. Sebelum kita masuki pertanyaan dari, seperti biasa ada pemirsa yang bertanya, mungkin Mbak Kim mau nanya dulu satu pertanyaan. Makasih Hen. Pak, gini, tadi kan manusia atau masyarakat saat itu menghendaki Nabi Muhammad untuk memberikan bukti-bukti bahwa memang beliau adalah pilihan, begitu ya. Nah, zaman sekarang banyak sekali kita dengar, susah untuk kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi karena beliau Nabi, kita manusia biasa.
Sementara tadi Bapak mengatakan dan juga Al-Quran mengatakan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa, bukan malaikat. Apakah memungkinkan manusia zaman sekarang begitu mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang demikian tanda kutip susahnya untuk kita ikuti begitu Pak? Sementara beliau juga manusia, kita juga manusia begitu. Yang pertama, apa yang diwajibkan pada Nabi atau apa yang dilarang oleh Allah kepada Nabi belum tentu diwajibkan juga kepada kita. Nabi wajib salat malam. Lebih berat ya? Tidak wajib buat kita. Anjuran, yang mau silahkan. Ya kan? Nabi tidak boleh terima sedekah. Jadi sudah ada perbedaan sejak semula. Ajaran Islam ini Nabi menyampaikannya untuk diamalkan. Nabi dijadikan teladan, tetapi keteladanan kita kepada beliau harus dengan cerdas. Karena ada hal-hal yang khusus buat Nabi. Kita tidak harus ikuti. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, apa yang berat Anda alami dari tuntunan Nabi bisa memperoleh dari tuntunan yang lain keringanan untuk itu. Saya beri contoh, berat puasa. Berat. Oke. Kalau berat Anda puasa, boleh tidak puasa, bayar fidyah. Harus puasa, kalau nggak halangan mesti puasa dong. Iya, tapi kalau berat, itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Boleh ya, bisa. Boleh. Disuruh bangun salat subuh. Berat. Berat ya. Berat. Tapi kalau disuruh ke airport, coba lihat manusia tidak ini. Ya, tetapi kalau Anda ketiduran, boleh waktu bangun salat. Artinya? Artinya tidak dosa sudah Anda karena Anda tidak sengaja, Anda ketiduran. Ya toh. Tidak boleh makan babi. Bagus. Kalau terpaksa boleh atau tidak? Di hutan misalnya. Terpaksa dimanapun dalam kota tidak ada makanan. Ya, boleh. Jadi ini tidak ada alasan untuk berkata berat. Karena begitu Anda menemukan rasa berat, ada jalan keluar yang diberikan. Karena ini memang agama buat manusia. Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang memberatkan kamu. Itu. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusr. Tuhan menghendaki kemudahan. Baiklah. Terima kasih. Sekarang waktunya kita mendengarkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana. Pak Quraisy, pertanyaan pertama silakan. Assalamualaikum, nama saya Adewia Maita Saputri. Pak, saya ingin bertanya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan ajaran Islam dan banyak orang yang meragukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Quraisy. Baik, jawabannya ada pada ayat 96 yang tadi saya sudah singgung. Ini ayat-ayat yang lalu menceritakan bagaimana kaum musyrik minta bukti-bukti. Sudah diberikan bukti-bukti rasional, masih tidak mau menerimanya. Maka apa? Qul kafa billahi syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, kalau diskusi sudah berlanjut dan tidak menemukan jalan kesepakatan, serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Jadi udah apa boleh buat. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau terima syukur, tidak terima ya tidak apa-apa, karena memang tugas saya begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Baiklah Pak Quraisy, masih ada satu pertanyaan lagi, tapi nanti kita mungkin di segmen berikutnya Pak Oki juga boleh nanya lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah. Ta'irukum ma'akum, kesialan yang engkau rasakan, kesialan itu disebabkan oleh Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan berikutnya Pak Quraisy, masih dari pemirsa yang ada di luar sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah, saya ingin bertanya, apakah keraguan menunjukkan nilai keimanan kita kepada Allah itu kurang?
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraguan itu bermacam-macam. Ada ragu karena curiga. Ada ragu bukan akibat curiga, tapi ingin lebih meyakinkan hati. Nabi Ibrahim pernah ragu. Itu dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bermohon pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang sudah mati. Menciptakan yang sudah mati. Maksudnya, kan ini nanti kita akan mati, akan diciptakan kembali, akan Allah dalam 2 tanda petik bertanya, apa kamu belum percaya? Nabi Ibrahim menjawab, supaya hati saya tenang ya Allah. Ragu ya? Jadi masih ada keraguan. Baru Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam suatu hadis berkomentar tentang ayat ini, bahwa kita lebih wajar ragu dari Nabi Ibrahim. Kita lebih wajar ragu daripada beliau. Jadi kita, itu sebabnya. Kalau Anda belum mencapai tingkat keyakinan, dan keyakinan itu baru datang saat kematian, kita baru yakin. Sudah yakin ada malaikat sekarang. Kita baru menduga keras. Masih ada pertanyaan. Kayak begitu mati kita sudah lihat, oh ini dia malaikat maut datang. Oh itu dia sorga, itu dia neraka. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai keyakinan datang kepadamu. Kata ulama, keyakinan datang itu hanya pada waktu mati. Baru orang yakin di situ. Jadi kita dituntut, kalau memang ada keraguan, upayakan menghilangkan keraguan itu, dan jangan buruk sangka. Upayakan, ya Allah tunjukkan padaku, beri aku kekuatan untuk ini. Ya memang belum sampai pada tingkat yakin. Yakin itu pun bertingkat-tingkat. Ada hakul yakin, ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Tapi iman adalah ketenangan hati menyangkut apa yang didengar. Itu arti iman. Dan dia bertingkat-tingkat. Keraguan bisa jadi muncul. Keraguan yang muncul itu bisa ditoleransi selama objek keimanan itu kita duga keras seperti itu. Kita duga keras. Kalau dugaan keras kan itu masih ada kemungkinannya tidak demikian ya. Saya kira itu. Pak Quraisy, bagaimana dengan ada sering kali gitu terjadi banyak orang yang bilang bahasa ininya gitu, kenapa ya saya sial melulu ya, nggak pernah ada keuntungannya rasanya gitu ke dalam hidupnya, rasanya seperti itu. Seperti kan mungkin tadi Pak Quraisy bilang berusaha, tapi untuk selalu yang terbaik gitu. Tapi ada orang rasanya seperti itu. Kenapa ya? Kok udah berusaha tapi kok sial lagi. Itu gimana tuh Pak? Apa sebetulnya kan di antara kesusahan Ya, ada kebaikan? keliru. Kalau di dalam surat Yasin itu kita ada baca, ta'irukum ma'akum. Kesialan yang engkau rasakan, kesialan itu disebabkan olehmu. Tidak ada kesialan. Nggak ada. Kita tidak mengenal arti sial. Kita mengenal arti tidak sukses. Tapi jangan artikan aksi tidak sukses itu karena sial. Boleh jadi melalui kegagalan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik kalau Anda dapat manfaatkan. Jadi jangan berkata sial. Berarti sekarang Pak, masalahnya bagaimana kita di tengah situasi yang tidak sesuai dengan ego kita bisa tetap positif supaya adanya yang kebaikan itu datang kepada kita ya. Betul, bagus sekali. Saya pernah ada satu teman berkata, kalau lihat keadaan masyarakat kita ini, rasanya saya sudah putus asa. Ya, terus dia berkata begini, seandainya saya tidak percaya Tuhan, saya putus asa. Tapi saya percaya Tuhan. Kalau dulu dia pernah memberi, sekarang dia dapat memberi. Kalau ada negara lain yang dia dapat beri, dia juga dapat berikan kepada kita. Selama Tuhan masih wujud, tidak ada tempatnya untuk berputus asa. Saya kira itu. Jangan pernah berputus asa. Jadi putus asa itu sebetulnya tidak ada, kesabaran itu tidak ada batasnya. Kita harus terus berusaha. Terus berusaha. Baiklah,
Masih kita akan kembali dalam tafsir Al-Misbah. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Berusahalah sekuat kemampuan Anda. Itu fisik, ya. Tapi jangan tinggalkan harapan kepada Tuhan. Kita memasuki segmen terakhir dari Tafsir Al-Misbah untuk episode kali ini. Tapi rasanya kita masih punya banyak waktu, Mbak Oki, untuk bertanya lagi. Karena kayaknya enak sekali ya Pak ya, kalau kita punya bintang tamu yang seperti Mbak Oki ini bertanya. Cerewet ya. Sekali dong, nggak apa-apa sih. Hanya saya yang susah, karena pertanyaannya susah-susah. Mbak Oki, sok monggo Iya. sebelum nanti Bapak memberi kesimpulan. Iya, menyambung tadi yang Pak Kures katakan, kita perlu berusaha. Usaha seperti apa yang perlu kita lakukan? Karena kan manusia itu ada fisik, ada spiritualnya, ada emosinya, ada aspek sosialnya. Katakanlah kita mendapatkan satu masalah. Kita sudah usaha secara fisik, kita kerja, kita lobby, kita Anggota DPR networking, nih. gitu. Iya, anggota. Nah, tapi usaha seperti apa yang secara kejiwaan, secara roh, secara spiritual supaya kita bisa tetap lapang begitu. Karena kadang-kadang kan udah fisiknya kita kerjain, Iya. tapi kok masih mikir terus, masih nggak plong gitu rasanya. Itu tadi berusahalah sekuat kemampuan Anda. Itu fisik, ya. Tapi jangan tinggalkan harapan kepada Tuhan. Berdoalah. Optimislah. Karena kalau Anda berusaha lantas terbetik di dalam pikiran Anda pesimisme, terbetik bahwa ini tidak akan berhasil, usaha Anda akan mandek. Ini nggak ada gunanya nih, nggak ada ini. Sudah putus asa kan? Jangan pernah berputus asa. Jadi berdoa, meminta bantuan Allah Minta bantuan. sambil berusaha. Kalau Minta bantuan boleh minta kan? kita minta bantuan, Minta hasilnya seperti ini boleh nggak? bisa. Oh. Bisa. Ada satu orang sekarang berkata, saya ingin, ya Allah, saya ingin lulus, bantu saya. Ada hasilnya kan, dia minta mau lulus dalam ujian katakanlah. Karena ada gini Pak yang bilang, jangan minta sama Allah, belum tentu yang kamu minta itu bagus buat kamu. Itu sisi lain. Oh, Nah, Oke. Kalau kita minta dan kita bersahabat dengan Tuhan, Dia akan berikan kita, boleh jadi sesuai dengan permintaan kita, boleh jadi Dia tukar dengan yang lebih baik, oh, boleh jadi Dia tunda, belum Tunda, ya. sekarang waktunya. Iya, iya. Dia pasti pilihkan yang terbaik. Tetapi kalau kita berkata begini, ya Allah, kamu tahu apa yang saya senangi, anugerahilah saya, itu juga boleh. Oh, anugerahilah. Iya, itu juga boleh. Itu sebabnya di dalam doa-doa ada dikatakan, anugerahilah saya apa yang aku harapkan, selama itu baik untuk. Karena terkadang ada yang kita minta sebenarnya nggak baik buat kita. Jadi kita serahkan pada Allah. Iya kan? Jadi di ujungnya ada baik untukku ya. Iya, yang baik untuk Kembali diserahkan lagi kepada Allah. yang kau ridai. Karena kita bisa meminta sesuatu yang tidak baik. Iya, Ya kan? Kita tidak tahu apa akibatnya. Pak Kores, monggo. Mundur sedikit Pak. Tadi Pak Kures mengatakan Al-Quran itu begitu indah. Ada larangan, ada cerita, ada perintah dan lain sebagainya. Yang saya amati sekarang Pak, banyak kan majelis taklim. Ya. Tapi buang sampah masih sembarangan. Padahal Islam mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kok yang saya lihat kayaknya ada yang misling gitu antara majelis taklim atau antara saya lah dengan yang kita baca dengan perilaku sehari-hari. Itu gimana Itu ya? kesalahannya karena kita hanya mengisi benak, tidak mengisi hati. Banyak orang pandai, tapi hatinya kosong. Ya kan? Iya. Jadi kita ajar kebersihan itu dari iman, Iya. ini, tetapi mempraktekkan apa yang kita baca itu tidak ada. Sekarang pada masa Nabi, mereka itu tidak berpindah mempelajari suatu ayat ke ayat yang lain, kecuali mereka faham ayat itu lalu menerapkannya dalam kehidupan Tuh kan? sehari-hari. Itu Seayat tuh ya. Iya, ini. Iya.
Pak Quraisy, bagaimana dengan ini? Saya pernah berhadapan dengan beberapa orang yang dibilang tingkatannya bisa dibilang orang-orang yang sangat pintar, cerdas gitu kan. Tapi terkadang terhadap orang-orang yang pintar, cerdas itu ilmuwan lah tingkatannya. Mereka jadi lebih mengupas ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dari Allah itu dari sisi logika. Bahkan dari zaman sekarang, diambil ke zaman sekarang, banyak yang saya bilang, kenapa jadi dari logika? Dan ini kan nggak logik untuk zaman dulu, mungkin iya, untuk zaman sekarang enggak. Dan kalau saya pikir terlalu pinter sampai akhirnya semua ayat Quran pun dipikir secara logika dan kayaknya jadi menyalahi gitu, Pak. Betul. Kita perlu sadar dulu bahwa hidup manusia itu bukan hanya akal. Bukan hanya angka. Bukan hanya akal. Kita punya hati. Ya. Saya sering beri contoh, kalau anak seorang itu sumbing, buta sebelah, mau ndak dia tukar dengan anak yatim yang gagah dan yang berperanan di situ bukan akal, yang berperanan hati. Manusia ini bisa diibaratkan dengan kamar-kamar. Masing-masing kamarnya ada fungsinya. Anda jangan menggunakan mata Anda untuk mendengar. Bisa mata digunakan untuk mendengar. Ada objeknya. Jangan menggunakan alat ukur panjang untuk mengetahui isi ruangan ini. Jangan menggunakan akal untuk hal-hal yang bersifat hari kemudian. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Jangan menggunakan laboratorium untuk mengukur cinta saya. Bukan tempatnya. Jadi saya kira begitu. Jadi keliru kalau pada tempat akal kita menggunakan hati. Tapi keliru juga kalau objeknya hati kita gunakan akal. Itu. Jadi kalau semua ini mau dilogikakan tidak bisa. Tidak bisa. Cinta itu tidak bisa dilogikakan, ya kan? Iya. Saya masih tertarik tadi tentang Al-Quran, Pak. Orang pinter itu atau banyak orang kadang-kadang memanggil atau menggunakan ayat Al-Quran itu sepenggal-penggal. Ya. Katakanlah hidup di dunia ini hanya senda gurau. Ya. Jadi pernah ada yang ngomong ke saya, kan cuma senda gurau aja Ki, ngapain juga mesti sholat 5 waktu, mesti puasa, kan cuma senda gurau gitu. Iya betul. Karena cuma sepenggal-penggal kan dia. Iya, ada yang lebih parah lagi dari itu. Dia baca ayat la taqrabus shalah. Jangan dekati salat. Padahal itu lanjutannya la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat pada saat kamu mabuk. Ya kan? Jadi orang yang memenggal-menggal itu keliru. Kita harus memahaminya secara utuh, memahami konteksnya dan lain-lain sebagainya. Kalau sepenggal-penggal, wailun lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Itu ada. Baru dia jelaskan, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka itu adalah orang-orang yang melupakan substansi salatnya. Apa substansi salat itu? Penghormatan pada Tuhan dan membantu orang yang butuh. Itu yang celaka. Membantu. Ya enggan membantu orang yang butuh. Itu substansi salat. Anda salat berdoa, ya Allah bantu saya. Kok kalau ada orang yang minta pada Anda tidak mau bantu dia, itu berarti Anda melupakan salat Anda. Tapi kalau diambil cuma sepenggal, celakalah orang yang salat. Nah, ini kekeliruan saya kira. Baik, Pak Quraisy, tampaknya ini kita harus sudah sampai di akhir pembicaraan dan kesimpulan dari Pak Quraisy. Kita lihat kesimpulan. Surat Al-Isra yang dimulai dari ayat ke-85. Kita tadi mulai dari ayat 85. Pengetahuan manusia dalam segala bidang sangat terbatas. Lebih-lebih dalam hal ruh. Hakikat ruh tidak diketahui oleh manusia. Apa yang diketahui tentang ruh hanya sebagian dari fenomena dan gejala-gejala. Yang kedua, Allah melimpahkan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan semua makhluk. Sekali lagi, yang melimpahkannya adalah Allah berkat kasih sayang. Kita tidak tahu kecuali apa yang diberitahu Allah. Ketiga,
Al-Quran dipelihara Allah demi kesinambungan rahmatnya kepada umat manusia. Kalau Al-Quran putus, kita sesat. Kitab suci ini mengandung banyak keistimewaan yang tidak dapat dibuat semacamnya oleh siapapun, kendati manusia dan jin bekerja sama. Yang memohon bukti-bukti yang bersifat indrawi adalah mereka yang rabun mata hati dan pikiran. Rabun. Perlu dicatat bahwa tidak seorang pun sahabat Nabi Muhammad yang meminta bukti kenabian setelah mereka terpukau dengan Al-Quran. Tidak ada yang minta. Al-Quran buat mereka sudah cukup. Kerasulan yang dianugerahkan Allah kepada manusia pilihannya tidak menjadikan sang rasul seorang Superman. Kalaupun ada keluar biasaan yang dinampakkannya, maka itu bersumber dari Allah, bukan dari dirinya. Nabi Isa menyembuhkan orang mati, mengembalikan penglihatan pada orang buta, itu atas izin Allah, bukan dari dia. Allah mengutus Rasul kepada kaum dari jenis mereka, dari jenis manusia, agar supaya dapat terjadi interaksi antara mereka. Karena itu, Allah tidak mengutus malaikat kepada manusia. Yang terakhir, jika bukti-bukti kebenaran telah disampaikan, tetapi dialog masih juga mengalami jalan buntu, maka jangan memaksakan pendapat. Kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira. Iya, Pak Quraish, terima kasih. Urayana juga Mbak Oki, terima kasih sudah hari di sini. Insya Allah diundang lagi ya, sini datang lagi ya. Kita bercurhat-curhatan lagi, tanya-tanya lagi di sini. Dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami pada hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.